teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan makalah dengan materi definisi graf dan terminologi dalam graf. Tidak berpanjang kata, langsung saja pada materi. Definisi graf. Graf merupakan salah satu objek dalam teori graf, sebuah cabang matematika diskrit yang banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti ilmu komputer, matematika, fisika, hingga biologi. Secara formal, graf adalah pasangan himpunan G, P, E, di mana P adalah himpunan tak kosong dari simpul node atau vertex. E adalah himpunan dari pasangan tak berurutan atau berurutan yang menghubungkan dua simpul. Graf dapat digambarkan secara visual sebagai titik simpul yang dihubungkan oleh garis sisi. Jenis graf berdasarkan sifatnya. Graf tak berarah. Graf ini di mana setiap sisi tidak memiliki arah. Artinya, jika ada sisi E, U, P, maka U terhubung dengan P dan sebaliknya. B. Graf berarah. Graf di mana setiap sisi memiliki arah tertentu. Di mana sisi E, U, V, maka U terhubung ke V, tetapi V tidak terhubung ke U, kecuali ada sisi lain yang menghubungkan. Graf berbobot. Graf yang setiap sisinya diberi bobot atau nilai tertentu, misalnya jarak, waktu, atau biaya. Graf sederhana adalah graf tanpa loop, sisi yang menghubungkan simpul ke dirinya sendiri dan tanpa sisi ganda, dua sisi dengan pasangan simpul yang sama. Graf kompleks, graf yang memungkinkan adanya sisi ganda atau loop. Yang berikut terminologi dalam graf. Dalam graf terdapat beberapa istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan properti dan struktur graf. Antara lain yang pertama simpul atau vertex. Simpul adalah elemen dasar dari graf yang biasanya dilambangkan dengan V. Misalnya pada graf V, graf G sama dengan P, E. Himpunan simpul V sama dengan P1, P2, P3. Yang kedua sisi. Sisi adalah hubungan atau koneksi antara dua simpul dalam graf. Sisi dilambangkan dengan E jika U dan P adalah simpul, maka sisi dapat ditulis E sama dengan UV. Untuk graf tak berarah atau E sama dengan UV untuk graf berarah. Yang ketiga derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang terhubung ke simpul tersebut. Yang pertama derajat masuk. Jumlah sisi yang masuk ke simpul atau untuk graf berarah. Yang kedua derajat keluar. Jumlah sisi yang keluar dari simpul atau untuk graf berarah. Yang keempat jalur. Jalur adalah urutan simpul-simpul yang saling terhubung melalui sisi-sisi tertentu. Jalur dapat tertutup kembali ke simpul awal atau terbuka tidak kembali ke simpul awal. Yang kelima siklus. Siklus adalah jalur tertutup yang dimulai daripada simpul yang sama tanpa mengulangi sisi atau simpul. Yang keenam komponen terhubung. Dalam graf tak berarah, komponen terhubung adalah subgraf maksimal di mana semua simpul saling terhubung melalui jalur. Yang ketujuh graf kosong. Graf yang tidak memiliki sisi hanya terdiri dari simpul-simpul. Yang kedelapan graf lengkap. Graf di mana setiap simpul saling terhubung langsung oleh sebuah sisi. Yang berikut terminologi graf dan beberapa jenis graf khusus. Aplikasi teori graf. Teori graf memiliki berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan ilmu pengetahuan, antara lain jaringan komputer. Graf digunakan untuk mempresentasikan jaringan komputer di mana simpul adalah perangkat atau sumber komputer dan sisi adalah koneksi antar perangkat.
Sistem transportasi. Jalur transportasi dapat dipresentasikan sebagai graf untuk analisis efisiensi dan optimasi rute. Biologi. Graf digunakan untuk memodelkan interaksi gen, protein, atau oksistem. Ilmu sosial. Representasi hubungan sosial seperti jaringan pertemanan dalam media sosial. Teman-teman nanti untuk soal bisa lihat di PPT yang saya kirim ya. Contoh soal yang pertama bisa lihat di gambar. Contoh model graf sederhana yang memuat simpul berderajat 1 adalah itu ada gambar A, B, C, D, dan E. Untuk gambar A, model graf yang ditunjukkan pada opsi A merupakan graf sederhana dengan 6 simpul dan setiap simpul pinggirnya berderajat 3, sedangkan simpul tengahnya berderajat 5. Model graf ini memenuhi kriteria yang diinginkan karena tidak memuat simpul berderajat 1. Untuk gambar B, model graf yang ditunjukkan pada opsi B bukan graf sederhana karena memuat gelang. Untuk gambar C, model graf yang ditunjukkan pada opsi C merupakan graf sederhana dengan 4 simpul. 2 simpul diantaranya berderajat 1, sedangkan 2 simpul lainnya berderajat 2. Jadi model graf ini memenuhi kriteria yang diinginkan. Untuk gambar D, model graf yang ditunjukkan pada opsi D bukan graf sederhana karena memuat gelang. Untuk gambar E, model graf yang ditunjukkan pada opsi E bukan graf sederhana karena memuat sisi lengkung. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau dari peserta, saya silakan. Oke baik, teman-teman kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan penjelasan dari dua teman tadi, di sini saya ingin bertanya, coba teman berdua jelaskan ciri-ciri dari penggunaan graf. Terima kasih. Lebih baik di sini saya akan bertanya sesuai dengan penjelasan tadi bahwa graf itu biasa digunakan dalam bidang ilmu model, matematika, fisika, dan biologi. Jadi kegunaan yang lebih realnya tuh di bidang tersebut apa? Oke baik, kami akan menjawab pertanyaan Saya mau jawab pertanyaan dari teman-teman Jen. Dengan pertanyaan itu ciri-ciri kegunaan dalam graf. Oke, untuk ciri-cirinya itu yang pertama memiliki gelang dan sisi ganda, yang kedua memiliki jumlah sisi yang terbatas, yang ketiga memiliki orientasi arah dan berupa graf berarah atau tidak berarah, yang keempat dapat berupa graf sederhana atau graf sederhana. Oke baik, bagaimana? Pas. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari ketiga, yaitu kegunaan graf dalam bidang biologi, komputer, matematika, dan fisika. Baik, kegunaan graf dalam bidang biologi untuk mencari solusi masalah dalam pembentukan daur biologi kimia. Kedua, di bidang komputer, yaitu menggambarkan aliran komputasi atau proses dalam sistem. Yang ketiga, kegunaan di dalam bidang matematika, mencari jarak pendek antara dua titik, menentukan letak ruangan berdasarkan alur kegiatan, mencari pola atau informasi dalam big data. Dan yang keempat, kegunaan di dalam bidang fisika untuk menggambarkan jaringan listrik. Baik, Katia, bagaimana? Pas?
Terima kasih. Oke, baik. Sekian presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih.